Baik, jazakumullah khairan. Baik, kita coba, membacakan untuk pertanyaan pertama. Mohon izin pertanyaan tidak bisa diseleksi karena memang cukup banyak. Jadi kita pakai sistem FIFO, Ustaz. First in, first ask gitu, Ustaz. Yang pertama datang yang itu yang dibacakan pertanyaannya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Ana izin bertanya, apakah hukum kita bekerja di pabrik kosmetik, Ustaz? Kosmetik, afwan. Karena kosmetik tersebut bisa digunakan wanita untuk bertabaruj. Jazakumullah khairan, Ustaz. Silakan dijawab, Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama sudah sulit kayak gini. Sebentar, saya coba merenung sebentar ya. Kerja di perusahaan kosmetik. Yang tadi boleh kasih pertimbangan, pasar kosmetik itu kan nggak bisa dipilih, Pak ya. Kecuali kalau misalnya perusahaan kosmetik tempat Anda kerja membatasi yang boleh beli hanya yang pakai niqab misalnya. Ada nggak batasan kayak gitu? Nggak ada. Memang kadang kita dilema ya seperti saya sendiri terus terang ya memberikan jawaban masalah muamalah itu kalau pakai metode tegas, haram, resign sekarang. Kan perlu mikir, di belakang dia ada anak dan istrinya yang butuh nafkah, sementara dia kerja di situ, yang itu menjadi sumber mata pencaharian dia. Sehingga jawab haram, harus kasih solusi. Terus solusinya apa, Pak Ustaz? Itu beban moral ya. Mungkin kita enak saja bilang, haram ya, resign nih. Udah selesai kan? Pelakunya yang berat kan? Kayak. Makanya kadang perlu juga dikasih penguatan batin, agar yang bersangkutan bisa lebih siap ketika harus sampai pada pilihan resign dari pekerjaan. Sekarang begini Pak, berkaitan dengan masalah kerja di sebuah perusahaan. Pada asalnya, ketika perusahaan itu bergerak di bidang yang mubah, untuk produk yang mubah, maka gaji yang diterima oleh pihak karyawan hukumnya mubah. Ini pada asalnya. Ya? Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya produk yang mubah itu dipakai untuk maksiat? Maka acuannya adalah mana yang dominan. Kalau dominannya untuk yang mubah, Anda boleh bertahan. Fa'innal hukma 'alal ghalib. Karena yang namanya hukum itu mengikuti yang dominan. Contoh ya, perusahaan pisau. Pisau kalau dalam suasana aman, tenang, tidak sedang perang, dipakai apa Pak? Sesuatu yang mubah untuk masak, atau nyembelih hewan, atau nebang pohon, atau kegiatan mubah yang lainnya. Mungkin nggak pisau ini dipakai untuk bertindak jahat? Mungkin. Peluangnya berapa? Ada Pak, tapi kecil. Pabrik kami jual kapak, misalnya jual kapak ya. Kira-kira berapa persen kapak produk pabrik kamu dipakai untuk bunuh orang? Ya, nggak pernah ada itu kasus kayak gitu. Kalaupun ada, kira-kira ya mungkin ada Pak. Dalam prediksi kita mungkin ada, anggaplah 0, sekian persen. Baik, jika demikian insya Allah Anda halal untuk kerja di situ. Karena potensi untuk dipakai berbuat maksiat kecil. Yang kedua misalnya, ada produk yang hukum asalnya mubah, tapi potensi untuk dipakai maksiat besar. Potensi untuk dipakai maksiat cukup besar. Contohnya apa Pak? Misalnya, sudah Isya. Saya baru nyari contoh sambil mendengarkan adzan. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Berarti adzan dulu atau gimana? Adzan dulu, terus lanjut kajiannya. Baik, kita break untuk mendengarkan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terakhir kita tadi menyebutkan barang yang mubah tapi kemungkinan besar dominan pemakaiannya terlarang. Misalnya yang paling gampang ya, pakaian yang tidak nutup aurat tapi dijual di tempat umum. Jual di Tanah Abang misalnya ya. Pakaian wanita yang cuma sampai lutut atau lengannya terbuka dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini Anda berada di posisi sebagai penjahit atau sebagai karyawan produsen itu dan hanya pakaian itu yang banyak, maka pilihannya adalah wah ini nanti menjual sesuatu yang dipakai orang untuk bermaksiat. Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh.
Tayyip. Selanjutnya, kalau kita nggak tahu Pak, dominan yang mana kita nggak tahu. Seperti kosmetik itu kira-kira kalau ditelusuri dominan yang mana? Dominan masalah atau dominan mubah? Ya. Karena ini pasarnya umum, ya. Bukan pasar yang ada jalur khusus ya. Pasarnya pasar dominan masalah atau dominan mubah. Tidak semua produk kosmetik dipakai untuk tabarruj. Ada produk kosmetik yang dia nggak dipakai untuk tabarruj. Misalnya apa ya? Serum misalnya. Betul ya? Yang untuk ngobati jerawat atau ngobati apa lagi? Plak-plak yang ada di muka. Mungkin ibu-ibu lebih paham. Ini biasanya dipakai sebelum tidur. Ini dipakai setelah mandi. Meskipun ada juga produk kosmetik yang biasanya dipakai tabarruj. Lipstick, terus eyeshadow, terus apa lagi? Ya, mungkin antum hafal koleksi istrinya apa sih, Cik? Takut keceplosan. Oh, ceplos. Baik. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya, dominan yang mana produknya ini. Kalau dominan dipakai yang bermasalah, berarti Bapak ya mohon maaf, ini mungkin harus menyiapkan diri, saya sebaiknya pindah. Nggak berada di situ. Jadi intinya nanti Anda lihat kira-kira dominan masalah atau tidak. Nah, dominan itu terhitung dominan kalau sudah di sepertiga dari total penggunaan. Bukan harus 50% ke atas ya, kan bukan setengah, sepertiga. Karena Nabi SAW mengatakan as-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka kalau yang masalah dominan sepertiganya atau di angka sepertiganya, Anda harus pilih untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan kedua Ustaz, apakah pembayaran zakat mal dapat dibayarkan secara bertahap seperti setiap bulan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Apakah pembayaran zakat mal bisa dibayarkan secara bertahap, misalnya setiap bulan? Ini ada fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengutip keterangan Imam Ahmad. Bolehkan seseorang itu membayar zakat mal dengan cara dicicil? Dan beliau menolak, la ujibu dzalik. Aku tidak menyukai praktek seperti itu. Karena berarti tertunda. Sehingga misalnya zakatnya di bulan Syawal. Zakatnya di bulan Syawal. Lalu setelah masuk waktu zakat, dia cicil. Syawal 500.000, Dzulqa'dah 500.000, Dzulhijjah 500.000, Muharram 500.000. Total zakat dia 5 juta misalnya. Dicicil selama 10 bulan. Kayak gini nggak boleh. Karena berarti dia menunda pembayaran zakat. Lalu Ibnu Qudamah rahimahullah menyampaikan rincian. Namun kalau orang itu nyicilnya sebelum jatuh tempo, sebelum haul, hukumnya boleh. Sehingga misalnya zakatnya di Syawal. Zakatnya di Syawal. Zakat di Syawal biasanya kurang lebih sih 5 juta biasanya. Paling kanan kirinya 5, sekian atau sampai 6 juta. Sudah? Terus dia keluarkan dari mulai bulan Safar. Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 8 bulan. Dia cicil selama 8 bulan. 300. Seperti ini boleh. Nyicil sebelum satu haul, sebelum jatuh tempo, boleh. Tapi kalau nyicil setelah jatuh tempo, nggak boleh. Paham ya? Oleh karena itu, fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bayar zakat bulanan, beliau membolehkan. Namun nanti dihitung akumulasinya. Nah, ini bisa jadi acuan terkait zakat profesi. Bagi para karyawan, baik di instansi pemerintah, BUMN maupun yang lainnya, yang di situ ada potongan 2,5% dari gaji. Bisa nggak Pak? Itu dihitung sebagai zakat. Jawabannya bisa, dengan syarat. 1. Yang bersangkutan sudah memiliki harta senilai 1 nisab. Atau ya. Yang bersangkutan sudah punya harta senilai berapa? 1 nisab. 2. Dia berniat setiap bulan saat dipotong gajinya, punya niat ya. Sehingga misalnya gaji dia per tanggal 1 misalnya.
Maka setiap tanggal 1 dia berniat bayar zakat. Karena saat dia menerima struk bukti gaji, sudah terpotong 2,5%. Dia punya niat setiap awal bulan. Berniat zakat. Karena zakat itu harus ada niat. Tidak? Selanjutnya, nanti akumulasi dari potongan tadi, dikumpulin, dihitung, terus dihitung ulang saldonya. Jadi misalnya begini. Si A, ASN, dengan gaji 10 juta. Ya? Dipotong 2,5%. Berarti berapa? 10 juta dipotong 2,5%. 250.000. Ya? Si A punya tabungan 150 juta. Dia punya gaji 10 juta. Dalam waktu sebulan pengeluaran si A 5 juta. Berarti tabungan dia per bulan berapa? 5 juta. Anggaplah flat seperti ini biar memudahkan perhitungan. Baik, si A bayar zakat Ramadan tahun ini, berarti zakat berikutnya Ramadan tahun depan. Tiap bulan gajinya dipotong 250 terus seperti itu sampai masuk Ramadan berikutnya. Baik. Nah, masuk Ramadan berikutnya berapa zakatnya si A? Coba kita hitung ya. 250 kali 12 berapa? 3 juta. Oke, save dulu. Si A sudah mengeluarkan zakat totalnya 3 juta. Dicicil selama sebulan tadi ya. Baik. Saldo tabungan si A 150 ditambah 5 juta kali 12. Berapa? 150 kali tambah 60. 210. 2,5% dari 210 berapa? Berapa? 5.250. Tadi si A sudah zakat berapa? 3 juta. Sementara kewajiban zakat dia 5.250. Maka dia tinggal membayar sisanya 2.250. Paham insyaallah? Baik, ini metode zakat profesi yang benar. Yang seperti ini. Syaratnya harus sudah punya tabungan senilai nisab. Kalau dia tidak punya tabungan 1 nisab, para ulama sepakat zakatnya batal. Alhamdulillah baru saja terbit 1 buku ya, yang saya tulis judulnya Fikih Zakat Kontemporer ya. Nanti mungkin bisa tanya ke panitia. Dan di buku itu saya juga membahas tentang masalah zakat profesi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya diberikan sangat-sangat jelas. Semoga nanti bisa diperjelas lagi dengan membaca buku yang sudah diterbitkan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Jika kita meminjam emas, misalnya 5 gram, nanti ketika mengembalikan 1 gram dalam jumlah 5, apakah boleh atau harus dengan satuan yang sama yaitu 5 gram Ustaz? Ya. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas. Nah, bayar utang itu tidak harus seketika. Utang 10 juta, bayarnya langsung 10 juta. Apakah harus seperti itu? Tidak. Boleh nggak dicicil 500? Boleh. Emas juga sama. Utang 10 gram, bayarnya per 1 gram. 1 gram. Boleh? Boleh. Sebagaimana utang uang, bayarnya dicicil dengan nilai yang lebih kecil. Tidak harus 10 juta langsung bleng 10 juta. Boleh 500. Sesuai kemampuan orang tersebut dan kesepakatan dengan pemberi utang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukum uang dari pengembangan dana pensiun? Gaji karyawan dipotong setiap bulan, misalnya 1 juta per bulan, selama 10 tahun. Sehingga total gaji yang dipotong adalah 120 juta. Setelah masuk masa pensiun, dia mendapatkan dana pensiun sebesar 300 juta. Karena mungkin tadi 120 jutanya diputar atau diolah gitu ya Ustaz. Pertanyaan kedua, sama halnya dengan BPJS Jaminan Hari Tua. Bagaimana hukumnya Ustaz? Proses perhitungannya kurang lebih sama dengan di atas. Syukran Ustaz. Baik. Di buku Fikih ASN dan Karyawan sempat saya bahas tentang dana pensiunan. Dan di situ kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, uang pensiunan itu adalah potongan dari gaji karyawan tiap bulan.
jika dana itu dimasukkan oleh perusahaan tempat dia bekerja sebagai saham perusahaan. Dan di beberapa perusahaan kayak gitu ya. Sehingga karyawan dipotong gajinya, lalu dijadikan sebagai saham di perusahaan tempat dia kerja. Perusahaan tambang biasanya kayak gitu. Sudah, lalu setelah dia resign atau meninggal atau masa kerja sudah berakhir, baru dikasihkan. Nah, saat dikasihkan itu pokok plus bagi hasil tambahan. Insya Allah halal untuk diterima. Karena tambahan ini hakikatnya adalah bagi hasil dari modal yang dia setorkan. Bisa dipahami ya? Pertama. Yang kedua, yang bersangkutan dipotong gajinya. Lalu saat meninggal diberi santunan. Diserahkan potongan itu plus santunan. Kau tahu Pak kalau itu santunan? Itu ditetapkan oleh pemerintah, ada aturannya. Siapa yang meninggal nanti akan dapat santunan. Maka santunan ini halal. Karena negara punya hak untuk memberikan sesuatu kepada rakyat. Sehingga tidak ada sisi riba di situ. Yang ketiga, dana pensiunan diinvestasikan ke unit usaha yang lain. Tapi unit usaha ini berbau riba. Misalnya diinvestasikan ke misalnya ke obligasi surat utang ya, atau ke sukuk ribawi. Karena ada sukuk ribawi dan ada sukuk yang syar'i. Ini ke sukuk ribawi. Lalu dari situ mendapatkan bagi hasil. Maka bagi hasil ini terlarang untuk diambil. Karena dikembangkan di unit usaha riba. Berbeda kalau dikembangkan di unit usaha yang mubah. Misalnya dimasukkan di saham perusahaan manufaktur. Atau saham perusahaan, saham perusahaan otomotif. Mubah ya. Lalu dari situ dia dapat untung. Maka saat dapat untung, kemudian ada bagi hasil, nanti pihak pemilik saham tadi berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Diserahkan pada saat dia keluar dari perusahaan. Baik. Nah yang kami tahu, JHT, seperti yang tadi disampaikan, itu diinvestasikan untuk unit surat berharga yang statusnya utang. Bahkan itu ada aturannya. Jadi peraturan penyaluran dana pensiunan ketenagakerjaan sekian persen harus diobligasi. Yang paling besar obligasi. Nah, karena yang paling besar obligasi, maka kami sarankan jika Anda ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan, lalu setelah Anda pensiun dikasih dana potongan plus hasil pengembangan, kami sarankan hasil pengembangannya digunakan untuk fasum. Tidak dipakai untuk pribadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Insya Allah masih Ustaz ya? Masih siap. Jamaahnya kayaknya masih siap Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu? Udah ngantuk? Belum ya? Siap. MC-nya kayaknya udah ngantuk nih ya. Gimana ditanya dulu, Bapak mau tidur sini atau mau Yang benar bisa pulang duluan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mohon izin, saya penjual es cendol Ustaz, atau dawet. Setiap hari saya membuat cendol untuk dijual, terkadang cendol yang saya buat tidak habis di hari itu. Apakah cendol yang belum terjual tersebut boleh dijual di esok harinya Ustaz? Berdasarkan eksperimen bahwa cendol yang saya buat masih layak untuk dikonsumsi besok hari. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita menjadi merchant online seperti food itu Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jazakumullah khair Ustaz. baik? Intinya kalau produk Anda tidak cacat, insya Allah sah-sah saja dijual di hari yang berbeda. Sehingga Anda bikin cendol hari ini nggak habis, dijual besok. Cacat nggak? Kayaknya cacat Pak. Kalau cacat ya jangan dijual. Kecuali Anda jual dengan harga cacat. Maka Anda tulisi cendol H-1, cendol H+1. Sehingga dari situ konsumen tahu harga kemarin beda dengan harga hari ini. Itu kalau misalnya ada yang berbeda. Anda sebagai ahli dalam cendol, ya, tentu akan paham ini kira-kira cacat atau tidak. Tapi kalau tadi Anda tegaskan masih layak konsumsi. Nah, layak itu kan ada ukurannya ya. Layak menurut lidah A beda dengan layak menurut
lidahnya D. Sekiranya Anda yakin ini tidak rusak, layak konsumsi, kalaupun dijual tidak meracuni dan tidak membuat orang jadi sakit perut, insya Allah silahkan dijual. Kalau bergabung di merchant-merchant online ya seperti Aneka Food itu, insya Allah tidak masalah. Karena kita boleh menjual offline sebagaimana kita juga boleh menjual online. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ustadz bagaimana dalam muamalah di dalam rumah tangga? Apakah boleh ada untung rugi Ustadz? Yang saya dapatkan misalnya dari suami sekian, saya akan berikan kepada suami sekian juga gitu. Dalam pelayanan, kalau melebihi, ya kasih tambahan gitu. Biar gak ngantuk, ini bagus pertanyaannya, silakan Sal. Ada yang tahu nggak suaminya yang mana? Masya Allah. Baik. Dalam rumah tangga, itu kan ada hak dan kewajiban. Ini penting ya. Berawal dari pemahaman hak dan kewajiban. Suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Pertanyaannya, jika suami tidak menunaikan kewajiban, apakah istri boleh tidak menunaikan kewajiban? Enggak. Enggak boleh Ustadz. Boleh atau tidak? Enggak. Nggak boleh. Sehingga istri tetap menunaikan kewajiban. Tapi suami saya tidak menunaikan kewajiban. Itu urusan dia. Dia yang dosa. Sebagaimana pula sebaliknya, istri tidak menunaikan kewajiban. Apakah suami boleh tidak menunaikan kewajiban? Memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Baik. Sehingga misalnya istri nusyus, maka suami berhak untuk tidak ngasih nafkah ke dia. Intinya berkaitan dengan masalah rumah tangga, itu kaitannya dengan hak dan kewajiban, bukan untung rugi. Sehingga yang benar dalam rumah tangga gimana? Suami belajar hak suami, belajar kewajiban suami, istri belajar kewajiban istri. Lalu masing-masing laksanakan sesuai dengan posisinya. Jika demikian dilakukan, maka tidak akan mungkin terjadi saling nuntut. Kenapa? Karena masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya. Saya sebagai istri, saya diwajibkan oleh Allah seperti ini, baik saya laksanakan. Saya sebagai suami, saya diwajibkan oleh Allah seperti ini, baik saya laksanakan. Sehingga laksanakan semampunya di masing-masing posisi. Nah, jangan sampai ya, misalnya ibu-ibu punya prinsip, abang pulang bawa uang disayang, pulang nggak bawa uang Ditendang. Ditendang Ustadz. ditendang toh. Nuansa layanan berbeda gara-gara masalah suami ngasih atau tidak. Ini jelas nggak benar. Karena kalau seperti ini yang terjadi, Anda jadinya akan saling menuntut. Dan rumah tangga kalau sudah saling menuntut, nilai kebahagiaan bisa jadi dicabut oleh Allah. Sehingga buat rumah tangga tidak saling menuntut, tapi saling memberi. Semangatnya memberi, bukan semangatnya mengambil. Karena nuntut itu terjadi ketika semangatnya ngambil. Kenapa rakyat dengan pemerintah sering nggak akur? Karena saling nuntut. Rakyat nuntut pemerintah, pemerintah nuntut rakyat. Sudah nggak akur itu negara. Tapi kalau semuanya punya semangat, apa yang bisa saya berikan? Pemerintah semangat memberi, rakyat semangat memberi, insya Allah tidak akan saling nuntut. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut untuk pembacaan pertanyaan selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Amin. Waalaikum bimithli. Saya wanita dan 2 adik laki-laki. Ketika ayah kami meninggal, seluruh harta warisannya dijadikan deposit oleh ibu. Salah satu adik saya atas persetujuan ibu menggunakan harta tersebut untuk berinvestasi saham, yang akhirnya ludes tidak tersisa. Bolehkah saya meminta hak waris saya walaupun sudah tidak tersisa? Niat saya agar di hari akhir ibu dan adik saya tidak terbebani dosa atau kesalahan tersebut. Saya berusaha ikhlas, namun tetap berharap mereka tahu letak kesalahan mereka dan meminta maaf. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Karena ini adalah warisan, maka ketiga anaknya semuanya berhak dapat warisan. Ibu dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk anak. Di situ perempuan 2 laki-laki ya. 2 adiknya kan laki-laki. Laki-laki. Berarti dibagi 5. 7/8 bagi 5. Berarti 7/40.
maka masing-masing anak laki-laki dapat 14/40, anak perempuan dapat 7/40. Sudah? Berapa persen, Pak? Tinggal kalikan aja 100%, udah selesai. 14/40 kali 100%. Pakai kalkulator aja ya, nggak usah pakai itu. Ketemu angka, itulah hak Anda. Anda punya hak 7/40 kali 100%. Nah, ketika warisan itu ludes, maka adik Anda yang membuat warisan itu habis, dia berutang. Nah, senilai tadi. Misalnya kalau warisannya 40M, berarti Anda punya 7M. Udah, ludes. Dia utang 7M kepada Anda. Pak, tapi saya kasihan ya Pak, nanti kalau dituntut di akhirat gimana? Ya Anda relakan di dunia. Kalau Anda relakan di dunia, maka nanti dia tidak lagi dituntut di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana izin bertanya. Jadi Ana mau mengambil rumah subsidi dengan akad KPR dengan cicilan flat, namun ada dua opsi bank, yaitu konvensional dan syariah. Dan yang syariah akadnya murabahah, namun ada denda dari bank dan biaya asuransi. Pertanyaannya, apakah itu riba dan apakah Anda bisa lanjut atau tidak akadnya, Ustaz? Syukran. Masya Allah, ya. Nah, ini kadang dilema juga ya. Karena pengen punya rumah, apalagi ini yang rumah subsidi. Sebenarnya rumah subsidi itu yang disubsidi adalah bunganya. Bunganya yang disubsidi. Normalnya sekian, tapi karena ini disubsidi oleh pemerintah, pemerintah menurunkan bunga itu, dan itulah jadi nilai subsidi yang diberikan. Nah, selanjutnya, memang terkadang ada sebagian bank syariah yang sudah bisa menyesuaikan diri. Sehingga diminta seperti ini dia bisa. Dan ada juga bank syariah yang belum bisa menyesuaikan diri. Andaikan Anda bisa milih bank syariah yang bisa menyesuaikan. Biasanya begini, ada kumpulan beberapa konsumen, lalu bareng-bareng mengajukan penawaran ke bank, kami minta bagaimana kalau akadnya seperti ini. Klausul-klausul kayak gini dihilangkan. Jika mereka setuju, alhamdulillah. Karena biasanya bank juga melihat pasar. Kalau pasarnya bagus, setuju. Kalau pasarnya cuma satu orang, ya udah, kamu ikuti aturan saya. Bukan kami ngikuti aturan kamu. Karena pasar cuma satu, nggak potensial. Tapi kalau banyak, Pak, saya punya teman, satu jamaah masjid. Semuanya pengen beli rumah ini. Nanti ada 100 unit yang mau kami beli. Nah, banknya kan mungkin pertimbangan. Oh, 100 orang ya. 100. Mungkin dia akan mempertimbangkan. Baik, kami ikuti saran Anda. Itu kalau pasarnya kuat. Makanya teman-teman di properti itu membuat asosiasi, tujuannya adalah untuk penguatan tadi. Karena kalau pasarnya kuat, maka insya Allah kita bisa mengajukan penawaran ke bank yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan sistem sewa rumah selama setahun namun dibayarkan per bulan Ustaz? Namun terjadi sering telat bayar 2-3 bulan. Apakah boleh dipersilahkan mencari tempat baru dan tunggakannya kita ikhlaskan saja atau seperti apa Ustaz? Dan terkait biaya perbaikan saat sewa itu ditanggung siapa sebenarnya Ustaz? Apakah penyewa atau pemilik rumah? Syukran Ustaz. Nah, mengenai teknis pembayaran ini sebenarnya kembali kepada kesepakatan. Cuman karena tadi yang bersangkutan sudah sering melanggar, telat 2 bulan sampai 3 bulan, dan Anda tidak ridho, maka boleh saja Anda menyampaikan kepada penyewa, mohon maaf sampai di sini saja karena Bapak sering telat. Boleh ya. Tapi kalau Anda ridho, udah gak apa-apa, kasihan orang ini, karena mungkin beli lagi butuh, sehingga sulit untuk bayar kontrakan, insya Allah menjadi tambahan nilai pahala bagi yang punya rumah. Selanjutnya, apa tadi yang terakhir? Perbaikan rumah. Nah, baik, biaya perbaikan itu siapa yang nanggung? Biaya perbaikan pada asalnya tergantung dari urf yang berlaku di masyarakat. Yang saya tahu begini Pak, jika unit yang disewa itu benda bergerak, mobil, motor, bis, atau kendaraan yang lain, maka yang nanggung resiko penyewa. Misalnya nyewa mobil, kecelakaan, resiko ditanggung siapa? Penyewa. Rental gak nanggung.
Yang kedua, jika benda yang disewa itu benda yang diam, rumah, terus apa lagi? Kos-kosan dan seterusnya. Maka untuk renovasi mayor, renovasi yang besar, itu tanggung jawab pemilik. Tapi yang renovasi minor, misalnya apa? Saklar rusak, kran rusak, itu tanggung jawab penyewa. Ya meskipun seperti ini kembali ke orang. Hotel itu kerusakan apapun tanggung jawab hotel. Kran rusak, apa rusak, hotel itu yang nanti. Sehingga konsumen hotel nol tanggung jawab, kecuali kalau dia ngerusak. Tapi kalau itu rusak karena penggunaan normal, maka yang nanggung hotel. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah hukum trading Ustaz? Dan trading seperti apa yang diperbolehkan? Syukran Ustaz. Trading kan dagang. Mau dagang cilok atau dagang bakso, hukumnya mubah. Tapi kalau yang Anda maksud adalah trading saham atau trading forex, ambillah pelajaran dari contoh warisan tadi. Warisan bapaknya habis gara-gara apa? Apa nggak kapok udah kayak gitu. Dan kasusnya banyak sekali. Apalagi belakangan ya, kripto itu, Masya Allah. Saya pernah tanya sama Ustadz Irwandi, bagaimana kondisi kripto di Indonesia? Ada 1, sekian triliun uang Indonesia hilang karena kripto. Hilang karena kripto, Pak. Dari kemana itu duitnya, Pak? Ya enggak tahu. Dia mungkin beli saat masih mahal. Kayaknya grafiknya naik. Begitu dibeli, turun. Hilang duitnya. Nah, hilang kan kompensasinya nggak ada. Begitu turun ya udah, kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kripto juga nggak bisa dicairkan. Misalnya kripto dicairkan jadi apa? Jadi benda cair. Sehingga transaksi seperti ini aslinya adalah seperti investasi uang. Masukin uang, dapat uang. Dan nggak jelas, ini nanti naik atau turun. Oleh karena itu, ya sangat tidak kita rekomendasikan. Untuk model trading saham, trading kripto, kemudian forex, dan seterusnya. Kalau forex itu jelas judi. Kami pernah ngundang praktisi forex. Pas waktu pandemi dulu, lewat online. Ya. Jadi beliau bercerita, sebelum beliau itu sudah bermain forex sebelum ada HP. Sehingga dulu pakai telepon duduk itu. Ada orang beli ini, saya mau DO, istilahnya DO ya. Saya mau DO ini sekian, DO sekian. Karena dia di bandarnya. Nah, beliau cerita forex itu adalah siapa lawan siapa. Ini pakai uang yen, ini dolar Singapura diadu. Mana yang lebih kuat? Yen, nah dolar kalah. Selisih uang sekian masuk ke situ. Nanti siapa lagi? Siapa main lawan siapa? Ini judi. Bukan jual beli uang. Karena dia tidak menggunakan uang real. Itu cuma indeks mata uang yang fluktuatif tadi dengan variabel yang nggak jelas. Kadang gara-gara berita tertentu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Terus orang masang taruhan. Saya sekian, saya sekian. Ini adalah praktek judi. Wallahualam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jawaban yang diberikan Ustaz. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya punya buku antum tentang tafsir sholat. Bolehkah saya memfotokopi dan memperbanyak sebagian halaman tertentu untuk dibagikan ke jamaah di rumah saya untuk menambah pengetahuan ilmu mereka tentang sholat? Mereka kebanyakan belum banyak mengenal sunnah dan ilmunya masih berdasarkan katanya-katanya. Syukran Ustaz. Masya Allah, silakan ya, sebagian halaman ya. Tapi kalau bukunya yang di copy ya gak boleh. Ya. Kalau bukunya langsung ke ANB Store Ustaz ya. Ada beberapa penjual di online itu harganya di bawah HPP kami. Itu kan nggak mungkin kulak di tempat kita kan, karena harganya di bawah harga kulak kita. Ini nggak mungkin, ini pasti fotokopi. Jadi harganya murah sekali. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan merahmati Ustadz dan jamaah yang hadir di masjid ini. Amin. Amin. Ustadz, jika kita bertransaksi jual beli emas di toko yang sama, apakah kita harus menerima uang hasil penjualan emas dulu, baru kemudian membeli emas yang baru? Atau cukup dengan mencapai kesepakatan harga emas yang dijual berapa, kemudian langsung membeli emas yang baru? Saat ada kekurangan atau kelebihan dari harga emas yang dibeli, akan dibayar atau diterima secara tunai oleh pembeli.
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Alat bayar yang berlaku itu ada apa saja, Pak? Wah, Uang, Mas. cek bisa ya, giro, dan seterusnya. Andaikan toko ini bisa menerbitkan cek, ya, emas Bapak misalnya saya datang jual emas, lalu dihargai emas Bapak nilainya 5 juta, dia ngambil cek, ditulisi 5 juta, serahkan ke saya. Baik, setelah itu saya pakai beli emas di tempat itu, pakai cek tadi. Kalau seperti ini boleh, karena cek ini alat bayar. Oh Pak, di tempat kami nggak ada cek Pak. Ya kalau gitu transfer. Wah kita juga kesulitan Pak kalau transfer. Ya sudah, uang tunai. Nggak ada Pak, uang tunai. Masuk toko emas nggak ada waktu. Baik, intinya ada emas, ada alat tukar lawannya. Sehingga yang tadi, harga emas Bapak 5 juta. Save. Di angka virtual. Di dalam benak kita, 5 juta. Nah, sekarang kamu cari emas yang lain. Ini harganya 7 juta. Kurang 2 juta, bayar. Ya nggak boleh kayak gitu. Ini nggak ada bedanya tukar emas dengan emas yang ada tambahannya, nggak boleh. Sehingga fisik uang atau alat tukar yang lain harus ada agar yadan biatin dilakukan dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Bulan ini saya jatuh zakat atau mengeluarkan zakat harta saya. Dan saya ada tabungan haji sebesar 34 juta dengan rincian 25 juta sudah dipotong untuk nomor antrian atau nomor porsi dan tersisa 9 juta di buku tabungan haji. Tapi uang tersebut tidak bisa diambil sampai kita berangkat haji atau meninggal. Pertanyaannya, apakah uang tersebut ikut dihitung zakatnya juga keseluruhan 34 juta tadi atau hanya 9 jutanya saja atau tidak ikut dihitung semua zakatnya Ustaz? Syukran. Nah, yang benar ketika Anda sudah tidak bisa lagi memanfaatkan, diambil nggak bisa, digunakan transfer nggak bisa, maka berarti bukan uang Anda. Dan memang secara aturan begitu. 25 juta bukan lagi uang Anda. Demikian pula tambahannya, kalau Anda salah transfer masuk ke situ nggak bisa diambil. Oleh karena itu dalam hal ini tidak wajib dizakati. Sehingga Anda tidak wajib mengeluarkan zakat untuk tabungan haji walaupun nominalnya di atas nisab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mengira-ngira persennya modal awal dari istri? 1 tahun kemudian suami baru ikut kerja bareng dan ditambahi modalnya dari suami Ustaz. Cara ngira-ngira. Wah, ini ahli ekonomi yang pintar. Bukan saya. Ya, intinya gini ya, kalau Anda punya usaha, sudah jalan, lalu ada orang lain mau gabung, maka sebelum gabung, ditetapkan dulu nilai bisnis yang sudah jalan ini berapa. Ada nilai valuasi kan, misalnya angka valuasinya, anggaplah setelah Anda ngundang tim appraisal, dihitung nilainya misalnya 300 juta. Baik, ada pemodal baru mau gabung, ngasih 300 juta. Nah, berarti kan sekarang ketahuan. Berarti satu unit usaha ini 50% milik Anda, 50% milik orang baru. Meskipun bisa jadi Anda saat memulai usaha tadi, modal Anda cuma 100. Modal 100 sampai 1 tahun, setelah divaluasi, nilainya jadi 300. Karena kan valuasi melibatkan banyak ya. Bisa brand, terus apa lagi? Bisa SOP yang sudah jadi, dan aneka perkembangan yang ada. Dari modal 100, sekarang nilai valuasi jadi 300. Nah, setelah ketahuan orang masuk dengan duit 300, maka sekarang masing-masing punya 50-50%. Nah, masalah teknisnya saya nggak tahu. Itu Anda bisa tanya tukang taksir, ya, appraisal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, ana seorang pedagang lampu bohlam. Terkadang ada yang cepat putus, ada juga yang awet. Setiap transaksi penjualan saya sering mengucapkan semoga awet, supaya nggak putus Ustaz. Dan bermanfaat, bahkan sampai puluhan kali. Apakah diperbolehkan Ustaz pernyataan tersebut atau doa tersebut? Atau ada saran yang lain Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, sah-sah saja ya. Anda doakan semoga awet,
ya Allah jadikan lampu ini awet misalnya, boleh-boleh saja. Dan berdoa diulang-ulang itu hukumnya boleh. Misalnya dokter setelah ngobati pasien, terus didoakan, semoga nggak sembuh-sembuh. Besok balik lagi ke sini ya Pak. Karena kalau Bapak sembuh, konsumen saya habis Pak. Tinggal Bapak sendirian. Baik. Dokter mendoakan apa? Semoga lekas sembuh. Semoga Bapak cepat sembuh. Semoga setelah sembuh tidak datang lagi penyakitnya. Apakah dalam posisi itu dokter takut kehilangan pasien? Tidak. Sehingga dalam hal ini boleh orang yang memberikan layanan sekaligus memberikan doa kepada yang bersangkutan. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang sudah menuntut ilmu tapi bila berhutang sering lalai Ustaz? Apakah kita diperbolehkan untuk menagih sesuai kesepakatan? Apakah benar bahwa hal tersebut yaitu menagih akan membantu saudara kita yang berhutang tersebut selamat dari neraka Ustaz? Syukran Ustaz. ya berarti ilmu utangnya belum sampai. Mungkin sudah tahu tapi belum diamalkan. Namanya orang kalau sudah tahu ilmu kan tetap berbuat maksiat ya. Dan kita punya kewajiban untuk apa? Saling mengingatkan. Intinya boleh-boleh saja Anda menagih. Anda boleh untuk menagih. Nah, apakah benar menagih ini menyelamatkan dia dari ancaman akhirat? Jawabannya tergantung posisi hati Anda. Kalau Anda belum ridho, tagih. Saya masih butuh uang itu, saya akan tagih uang itu. Silakan tagih. Ketika Anda belum ridho. Tapi kalau Anda sudah ridho, nggak usah tagih. Semoga jadi sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya, saya seorang akhwat yang saat ini bekerja sebagai karyawan di bagian finance, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Dalam pekerjaan saya menghandle transaksi hutang bank untuk operasional perusahaan, dan juga transaksi melakukan pertukaran mata uang asing dengan bank. Untuk kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan manajemen risiko, apakah transaksi ini diperbolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Apakah transaksi yang terakhir itu manajemen risiko? Iya. Itu maksudnya tentang apa ya? Beliau kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan manajemen, kayak risk management gitu mungkin Ustadz, di perusahaan tersebut. Hedging. Beliau membeli mata uang asing dengan transaksi hedging. Gitu? mungkin Ustadz. Enggak clear. Baik, kita ganti yang lain aja ya. Mohon maaf kepada akhwat yang bertanya. Selanjutnya, bagaimana hukumnya bila kita umroh tapi sistemnya dicicil, Ustaz? Kekurangannya tapi kita boleh ibadah umroh duluan. Itu kan sama aja dengan hutang, bukan? Bagaimana hukumnya, Ustaz, tentang hal ini? Itu kan sama dengan utang bukan? Gitu langsung. Oh ya, oke, cara bacanya kayak gitu. Itu sama dengan hutang bukan? Baik. Ya memang hutang. Dan akad jasa boleh utang. Banyak sekali misalnya. Anda bayar SPP anak, itu belajar dulu atau SPP dulu? Yang jujur. Ada yang sampai lulus baru bayar. Misalnya dia masuk bayar uang gedung, sudah ya. Uang pangkal, terus belajar. SPP tiap bulan. Anaknya sudah belajar 6 bulan, mau terima rapot akhir semester, baru dilunasi. Berarti kan dia terima jasa dulu sebelum bayar. Umroh juga sama. Bisa saja uangnya dibayar depan, baru dia terima jasa. Atau sebaliknya, dia terima jasa, baru bayar. Yang penting jangan sampai dilunasi saat tawaf. Kurangnya berapa saya kemarin? Pas tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah, transfer. Ya, ini ganggu ibadahnya. Sehingga boleh ya kalau misalnya pelunasannya dilakukan pasca umroh. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan sebelumnya. Silakan minum dulu Ustadz. Minum dulu. Saya memiliki emas
simpanan sebanyak 120 gram yang bervariasi dari 70% hingga 99,99% karat atau 17 sampai 23 karat. Yang insya Allah Desember ini sudah masuk haul. Setelah kami hitung, untuk persamaan menjadi 24 karat, beratnya masih di atas 85 gram sehingga masuk nisab. Pertanyaannya, apakah zakatnya 2,5% dikalikan total gram emas tersebut atau selisihnya dari 85 gram tersebut, Ustadz? Apakah zakat emas tersebut boleh saya berikan ke suami saya yang saat ini masih memiliki utang, KPR rumah, utang cicilan, mobil, dan lain-lain? Masya Allah. Yang ketiga, bolehkah zakat tersebut saya berikan ke kerabat kami yang tidak mampu? Dan terakhir, jika saya niatkan untuk bagi-bagi emas tersebut ke anak-anak sebagai hadiah, sehingga total emas kurang dari nisab di bulan Desember ini, apakah saya masih kena kewajiban zakat? Syukran, Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada dua metode ya yang bisa digunakan untuk ngitung zakat emas tadi. Metode beliau, cara beliau sudah benar ya. Jadi yang 17 karat, mulai dari fine gold yang 99 ya, 24 karat. Nanti dihitung, misalnya 20 karat. Bapak punya emas 50 gram, 20 karat. Nanti ngitungnya, realnya kalau dikonversi ke 24, 20 dibagi 24 kali 50. Berapa itu? 20 dibagi 24 kali 50. Udah? Jadinya berapa? 41,6. Sehingga yang 50 gram tadi hakikatnya 41,6 karat. Dan 41,6 gram. Jika dihitung 24 karat. Emas 18 karat. Sebanyak 100 gram. Berarti 18 bagi 24 kali 100. Berapa, Pak? 75 gram. Baik, akumulasi 24 karat itu kalau mencapai 85 gram ke atas berarti nisab, wajib zakat. Nah, sekarang bayar zakatnya gimana? Boleh pakai total 24 karat. Setelah Anda konversi tadi, akumulasinya anggaplah 90 gram. Maka Anda zakati 2,5% dari 90 gram. Berapa berarti, Mas? 2,5% dari 90. 2,25 gram emas. Udah ya? Ketemu 2,25 gram emas. Ini 24 karat. Ini kalau diuangkan berapa? Nah, itulah bayar zakat. Nilai itu yang Anda bayarkan. Bisa dipahami ya? Atau metode yang kedua. Emasnya Anda biarkan dalam posisi karat-karatnya. Ya. Sehingga yang 18 karat harganya berapa? Tulis sekian. Yang 20 karat harganya sekian. Dah ketemu angka total uangnya. Nah, total uangnya ini kalau dibuat 24 karat, sekarang 85 gram, 24 karat itu berapa? Anggaplah 150. Anda punya uang senilai 160. Emasnya ini kalau diuangkan jadi 160 juta. Maka keluarkan 2,5% dari 160 juta. Nanti hasilnya sama seperti yang di depan. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, boleh gak suami menerima zakat dari istrinya? Boleh. Dengan syarat suaminya miskin. Nah, kalau suaminya bisa ngasih hadiah emas ke istrinya, masa miskin? Emas itu kan dari suaminya kan? Pemberian dari suaminya. Maka sebenarnya suami Anda tidak miskin. Cuman banyak utang gitu aja. Dan utang itu pun untuk Anda. Beli rumah kan untuk istrinya. Apa istrinya tinggal di luar? Beli mobil. Yang menikmati siapa? Keluarga. Kemudian, boleh nggak untuk kerabat yang nggak mampu? Boleh. Dan bahkan nilainya lebih besar. Karena ada nilai apa? Ada nilai silaturahmi. Selanjutnya, apa tadi yang terakhir? Bagi emas ke anak. Dibagi emas ke anak. Jadi ini bulan Desember mau bayar zakat. Terus Anda bagi-bagikan. Kalau niatnya ingin lari dari zakat, maka tetap kena. Biar nggak wajib dizakati. Kasih. Januari diminta. Oh, Masya Allah. Ini nggak kali ya. Sehingga kalau niatnya ingin lari dari zakat, tetap kena. Tapi kalau niatnya memang saya punya niat untuk ngasih, ya silakan Anda kasih.
Nah, ketika Anda kasihkan berarti sudah pindah hak milik, maka ketika di bawah nisab tidak wajib dizakati. Sebagai saran saja, bulan ini Anda tetap zakati, Desember ini, setelah itu kasihkan ke anak. Insya Allah aman. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan solusi yang disampaikan. Insya Allah kita baca 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Mas. Oke, korting jadi 2 Ustaz. 2 pertanyaan terakhir. Iya. Sekarang jam 8:05 Ustaz. 7. Masya Allah, baik. Lanjut, Pak. Lanjut ya. 30 pertanyaan terakhir berarti dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan izin bertanya, Ana bekerja di perusahaan yang ownernya beragama Nasrani Ustaz. Ketika sholat Jumat harus diganti dengan sholat zuhur, dikarenakan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. Apakah Ana berdosa dan apakah gaji yang Ana dapat halal Ustaz? Syukran barakallahu fikum. Itu selalu atau sesekali? Mungkin ada yang bertanya di sini, ada orangnya? Mau dijawab? Selalu atau hanya sekali-sekali? Kalau sesekali tidak masalah ya. Tapi kalau selalu, maka selamanya Anda nggak pernah Jumatan. Nah itu bahaya. Jual beli saja suruh ninggalin tentu apa? Jumatan. Kerja juga sama, tinggalin tuh Jumatan. Tapi kalau ada hal tertentu yang itu sifatnya sekali, dan Anda tidak mungkin meninggalkan itu, insya Allah ditoleransi. Seperti satpam ya. Itu kan shift nanti ya. Kadang dia Jumatan, kadang dia nggak Jumatan, tapi gantian dengan temannya. Yang jaga palang kereta. Palang kereta nggak boleh ditinggal, Jumatan dulu. Ditutup. Tinggal Jumatan. Nah, daripada bahaya, mending ditutup. Apa yang akan terjadi kalau palang ditutup tinggal Jumatan? Baik. Sehingga dalam posisi ini, dia nggak mungkin meninggalkannya. Maka boleh, tapi harus gantian. Kadang Jumat ini dia Jumatan, Jumat pekan orang lain, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tanya selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum jual beli di pinggir jalan atau di trotoar Ustaz? Ini mungkin yang bertanya sebagai penjual, apakah mengganggu fasilitas umum atau seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah ini perlu melihat aturan yang berlaku. Pertama, kalau memang pemerintah mengizinkan, dan masyarakat juga tahu kalau ini program pemerintah seperti Car Free Day ya, itu gak cuma di pinggir trotoar, di tengah jalan malah. Tapi sudah baku. Hari ini jam sekian, kami jam sekian, jalan ini ditutup. Dan di situ ada pasar. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jika masyarakat menganggap ini ganggu. Karena aslinya ini nggak boleh. Masyarakat paham ini mengganggu dan nggak boleh. Maka transaksi di tempat seperti ini maksiat. Karena dia telah mendolimi orang lain. Nah, yang pertama tadi boleh. Dan ini pernah disinggung oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, dan pernah saya kutip dalam buku yang saya tulis, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya ya. Itu ada pembahasan jual beli di trotoar. Ibnu Qudamah beralasan sudah menjadi budaya kaum muslimin antara Mekah, Masjidil Haram dengan hotel, tempat-tempat kediaman. Dulu kan ada banyak kediaman, tapi bentuknya bangunan-bangunan kuno. Itu kanan kirinya penuh dengan penjual. Disaksikan baik orang awamnya maupun ulamanya. Sehingga mereka tahu, dan bahkan kadang syekh juga ikut beli di situ. Mungkin masa silam ya, kalau sekarang ya enggak. Terus gimana itu Pak? Ya, jadi hal yang lumrah. Karena semua orang sepakat di tempat ini jualan tidak disebut ganggu. Bahkan kadang jamaah umrah tuh nyari, mana sih biasanya gelar-gelar itu yang murah-murah. Asyra Real, bekas semuanya. Kadang malah jamaah nyari. Mereka merasa senang dengan adanya pasar yang murah. Di Jalan Ajiat itu kan Masya Allah ya. Kalau sudah habis asar itu, atau habis subuh, pagelaran dimulai. Dan sebagian jamaah justru malah menyukai suasana seperti itu, karena mereka bisa beli dengan harga murah. Ya intinya, masyarakat menganggap itu ganggu atau tidak. Sama seperti walimah. Saya kira kalau di Jakarta kan tidak ada ya walimah nyegat jalan. Nggak ada satu Ustaz. Nggak ada satu.
sebagian daerah misalnya di kawasan Menteng kan. Walima nyikat jalan ada nggak? Nggak ada. Kalau di kampung, di daerah biasa, walima jalan ditutup, ini biasa. Sehingga dalam hal ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum jual beli kucing Ustaz? Karena beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Pada saat sekarang ini banyak juga kaum muslimin yang jual beli kucing. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pemahaman yang sudah lama bertahan di teman-teman yang sudah ngaji, jual beli kucing itu haram. Sehingga kalau ada pendapat yang baru rasanya asing. Saya sendiri pernah menyampaikan jumhur ulama membolehkan. Yang melarang mazhab Hambali. Kalau menurut ulama mazhab Hambali, jual beli kucing nggak boleh. Nah, itu pun dipermasalahkan dong. Kata Ustadz kok boleh? Aneh ini ya. Lah memang kenapa? Karena di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalaupun ada hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinnaur. Nabi SAW larang jual beli sinnaur. Sinnaur ini ada yang memahami kucing hutan, bukan kucing rumahan. Sehingga beda konteks antara kucing hutan dengan kucing Cina. Kenapa kucing hutan nggak boleh ditransaksikan? Karena dia liar. Liar ditransaksikan kan goror jadinya. Maka jual beli hewan liar. Saya jual burung yang terbang. Harganya 5.000. Bayar 5.000, ambil sendiri. Ini jadinya jual beli apa? Goror. Nah, ini yang menjadi alasan jumhur kenapa jual beli kucing yang jinak, yang dikurung, yang bisa ditangkap dengan tangan, ini statusnya mubah. Karena yang dilarang jual beli kucing liar. Meskipun ulama madzhab Hambali mengatakan sama kucing ini dan kucing itu. Pokoknya semua kucing nggak boleh ditransaksikan. Wallahu alam, kalau misalnya Anda lebih sepakat dengan pendapat satu atau pendapat dua, masing-masing boleh melaksanakan sesuai dengan konsekuensi pendapat yang dia ambil. Wallahu alam. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Ini enaknya diapain dunia? Kasih sebenarnya Ustaz. Ya, cukup mungkin. Cukup aja, Ustaz. Nanti kalau mau hadiah, silakan sampaikan kepada dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ikhwan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf bila ada banyak kekeliruan.